Jadi ternyata pertarungan politik hal-hal begitu orang bilang identitas keagamaan atau apa tuh tidak boleh masuk dalam dunia politik, tapi ternyata di sana itu paling menentukan. Itu adalah bagian daripada kekuatan yang mampu menurut mereka itu memenangkan kontestasi sehingga itu kemudian dipakai sebagai kekuatan politik begitu. Tapi sebenarnya itu tergantung orang, figurnya juga bagaimana bisa memanage itu ya, sebagai sebuah kekuatan. Setuju. Karena kalau itu hanya menjadi bagian dari konfrontasi atau apa justru merugikan. Ketika Pak Uta ini disandingkan dengan Pak Amir, maka gol selesai. Kada Malra. Jadi Pak Haji menang di kurang lebih 9 kecamatan. 9 kecamatan. Dari berapa kecamatan? 9 kecamatan dari 11 kecamatan. Wah, gitu. Banyak. Kalau dari dulu kecamatan yang kalah tuh kecamatan apa? Jadi kecamatan yang kalah tuh ke Kecil Timur, terus Manyeu. 2 kecamatan ini saja yang Pak Haji kalah. Semua kecamatan Pak Haji menang. 10 kecamatan, 9 kecamatan yang Pak Haji menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video kedua kita sambung pembicaraan kita yang kemarin yang sempat terputus dengan Usman. Ya, Isente pun nama biasa orang kenal dengan UHA. Iya. Usman Hanubun. Usman Hanubun. Sejak kapan nanti pakai nama itu? Sejak 2013. 2013. Itu kenapa pakai nama itu? Ya, beta sendiri justru saya tahu. Tiba-tiba sapaan orang ke beta, UHA mungkin UHA ini bagian daripada Usman Hanubun jadi dipersingkat. Oh iya, tapi memang itu kayaknya banyak dipakai orang-orang politisi dan segala macam. Iya, sepertinya begitu. Kita sekarang bahas mengenai Pak Haji Tahir. Pak Haji Tahir ini dia awalnya periode pertama itu tahun berapa? Periode pertama sampai dengan 2018 sampai dengan 2023. Oh, 2023. Oke, itu pemilihan langsung. Pemilihan langsung. Beliau itu termasuk orang yang istilahnya tidak kapok. Jadi sudah berapa kali mengikuti proses, sering gagal, mencoba lagi sampai berhasil. Waktu itu ada berapa pasang? Waktu itu 18 itu. Tiga pasang. Oh, 3 pasang. Jadi Pak Haji dengan Pak Etus Beruat. Pak Etus Beruat. Oh, mantan Sekda. Terus Pak Uta Sabun sama Pak Man Abdurrahman Mardoan. Terus yang ketiga tadi Pak Angki Renyaan sama Hamzah Rayaan. Oke, di 2018 ini ente sudah masih di tim survei atau ente sudah beralih ke hal lain? 2018 itu kita masuk di penyelenggara pemilu tingkat kecamatan PPK, ketua PPK kecamatan Kecil Timur Selatan. Nah, waktu itu DPT banyak. Akumulasi DPT Maluku Tenggara secara keseluruhan itu 72.000 lebih. Partisipasi pemilih yang menggunakan hak waktu itu kurang lebih 52, sementara DPT realnya itu 72. Jadi waktu itu ente susah yang disurvei? Memang awal-awalnya tuh masih survei, cuma pertimbangan satu dan lain hal sehingga mencoba untuk mengajukan nasib atau posisi ke penyelenggara tingkat kecamatan waktu itu PPK. Waktu itu pemilihan itu siapa yang kira-kira punya potensi cukup kuat untuk memenangkan itu? Jadi awal-awal itu yang mencuatnya ini dari sebagian teman-teman itu Pak Uta. Karena Pak Uta punya ketua DPR. Ya, ketua DPR. Dia bukan ketua DPR, dia wakil ketua kalau tidak salah. Oh, tapi dia ketua DPD PDP. Ya. Oke. Waktu itu Pak Uta, tetapi karena alasan daripada Pak Uta itu dia punya sedikit kekuatan karena ipar kandungnya ini kan Pak Andre. Jadi Pak Andre masih pengendalian sistem masih. Iya, jadi penyambung estafetnya kepemimpinan Pak Andre. Iya. Masih dikendalikan oleh Pak Andre. Jadi sistem masih bisa memainkan peran untuk bagaimana bisa menunjang kepentingan Pak Andre itu sendiri, Pak Uta itu sendiri. Tapi di balik hal lain juga Pak Haji ini juga punya kekuatan karena iya. Jadi Pak Haji ini punya kekuatan juga karena itulah yang pernah saya sampaikan bahwa
ketulusan masyarakat dalam melihat sosok Haji Tahir ini memang cukup kuat begitu. Masyarakat pada prinsipnya itu Pak Haji ini pasti ada punya niat sesuatu yang dimana ketika beliau terpilih itu tulus dalam melihat Maluku Tenggara secara keseluruhan. Secara akumulatif beliau memperhatikan keseluruhan itu. Beberapa kali beliau masuk sebagai mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Tenggara, tapi itu kemudian gagal. Nah, masyarakat tidak melihat dari sisi gagalnya, tapi masyarakat melihat dari sisi ketulusannya, sehingga masyarakat tetap berpegang teguh bahwa Pak Haji masih punya kekuatan. Ini ditafsirkan oleh teman-teman yang ketemu sama-sama itu dalam komunitas. Tapi memang ngomong kecamatan. Pernah ketemu orang yang berpandangan seperti itu? Banyak. Saya sebelum daripada terlibat dalam penyelenggara tingkat kecamatan ini, saya menemukan banyak masyarakat yang ada di wilayah-wilayah paling dominasinya itu di wilayah Kebesar. Itu ya, menyampaikan hal yang memang sampai meneteskan air mata soal ketulusan Pak Haji untuk bangun Maluku Tenggara, tapi kemudian tidak indahkan oleh masyarakat yang lain. Ya, belum dapat kepercayaan. Ya, seperti itu. Terus yang satunya ini gimana? Pasangan yang satunya? Pak Angki juga waktu itu ya semua kandidat ini dengan masing-masing tim dan kandidat yang bersangkutan yang mencalonkan diri juga merasa kuat. Beliau ini sebelumnya ada di mana? Beliau ini sebelumnya ada di provinsi. Oh, di Ambon sini. Di Ambon. Lalu beliau waktu itu pernah juga menjadi caretaker bupati di Kepulauan Aru. Oh, oke. Kepulauan Aru. Jadi mungkin merasa melihat peluang juga di Maluku Tenggara untuk kemudian mencoba, tapi ya mungkin takdir berkata lain sehingga beliau tidak diakomodir. Yang diakomodir adalah Pak Haji waktu itu. Tapi sebenarnya waktu itu dulu, kalau saya ikut-ikut di media sosial, di Facebook dan lain-lain, itu memang ya paling diunggulkan cuma itu Pak Uta dan Pak Haji. Pak Angki itu bahkan mungkin sebagian orang, termasuk saya juga, kurang begitu kenal. Padahal salah satu modal penting orang itu mau nanti dapat dukungan atau tidak itu kan dikenal dulu tuh. Iya, secara popularitas dikenal. Betul bahwa masyarakat itu hampir rata-rata, artinya saya bicara sebelum daripada masuk pada penyelenggaraan masyarakat ini, waktu kita sebelum itu kan kita melakukan survei. Jadi kita bicara dalam konteks sebelum pra penyelenggaraan waktu penyelenggara. Jadi masyarakat itu pada prinsipnya dalam komunikasi atau ke dialog interview dengan mereka ini, mereka sering menyampaikan seperti halnya disampaikan bahwa ketika ketong mau untuk menentukan pilihan politik atau pilihan ke figur-figur siapa, tentu ketong harus mengenal orangnya dulu. Gitu. Orangnya pokoknya dari semua sisi lah. Barulah kemudian ketong menentukan pilihan itu. Sehingga ya ketika ketong dalam proses kemarin ketong lihat bahwa yang disampaikan masyarakat itu terbukti dilakukan pada kandidat-kandidat yang kemudian unggul pada saat itu adalah Pak Haji Tahir Anubun sendiri. Kalau melihat dari kekuatan masing-masing, itu sebenarnya misalnya Pak Uta, waktu itu apa yang bikin beliau tuh termasuk kandidat yang kuat? Ya Pak Uta ketong selain beliau ipar kandung dari Pak Andre. Pak Uta kan sudah bergelut di dunia politik ini kan cukup lama. Lalu beliau secara popularitas itu kan sudah tidak asing di kalangan masyarakat khususnya Maluku Tenggara. Beliau 2 kali terpilih sebagai DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Bahkan pernah menduduki, kalau tidak salah pernah menduduki jabatan ketua DPRD. Dan itu tidak lazim kalau misalkan tidak dikenal. Masyarakat Maluku Tenggara sudah familiar dengan yang bersangkutan. Terus mungkin hal-hal lain juga yang kemudian itu bisa menunjang ya. Beliau punya ipar juga Pak Andre, sehingga masyarakat melihat itu sebagai sebuah kekuatan yang utuh yang bisa nantinya kemudian memenangkan kontestasi. Tapi pemilu kada mungkin di Maluku juga ya, tapi di Tenggara khususnya dengan kasus yang ini, itu kayaknya faktor agama juga ikut berpengaruh ya? Bukan, ya itu sudah tidak menjadi hal yang tertutup lagi. Itu sudah menjadi hal yang terbuka. Jadi faktor agama ya orang boleh mengatakan di depan umum bahwa itu kemudian tidak berpengaruh, tapi bagi beta secara pribadi dari kondisi yang pengalaman terhadap kondisi yang ketong lalui di Maluku Tenggara kurang lebih berapa dekade itu sangat berpengaruh. Itu sangat berpengaruh sekali.
Bahkan menjadi salah satu penentu ya. Jadi salah satu penentu paling terbesar di sana yang dimainkan oleh oknum-oknum yang memang melihat itu sebagai komoditi atau kekuatan yang ampuh, itu selalu dimanfaatkan itu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari jumlah penduduk di sana kan ada 3 agama. Ya, 3 golongan. 3 golongan. Ada juga ada bukan 3 golongan, semua golongan. Ya, ada tapi maksudnya yang mayoritas. Katolik, Islam sama Kristen. Kalau presentasi yang paling banyak apa? Katolik presentasinya lebih besar. Nah, Pak Uta itu mewakili yang Katolik. Cuma ada juga Katolik yang lain kemarin tuh, Pak Angki. Pak Angki juga Katolik. Jadi mungkin kekuatan Pak Angki juga mengimbangi Pak Uta sehingga ada ruang daripada itu sehingga Pak Haji kemudian dan waktu itu Pak Haji wakilnya adalah Pak Sekda, beliau adalah Protestan. Jadi ternyata pertarungan politik hal-hal begitu orang bilang identitas keagamaan atau apa tuh tidak boleh masuk dalam dunia politik, tapi ternyata di sana itu paling menentukan. Jadi kalau beta melihat itu bukan cuma hanya sekedar di Maluku Tenggara, tetapi di semua wilayah yang ada di Provinsi Maluku. Bahkan Maluku pun dia kemudian seperti itu. Jadi kesannya itu mereka tidak, kalau misalkan dia itu normal, maka tentu itu tidak berpengaruh pada hasil akhir daripada yang mereka tuju. Tapi itu adalah bagian daripada kekuatan yang mampu menurut mereka itu memenangkan kontestasi sehingga itu kemudian dipakai sebagai kekuatan politik begitu. Tapi sebenarnya itu tergantung orang, figurnya juga bagaimana bisa memanage itu ya, sebagai sebuah kekuatan. Setuju. Karena kalau itu hanya menjadi bagian dari konfrontasi atau apa justru merugikan. Ya, setuju. Cuma itulah, ini kalau beta terlepas daripada tanggung jawab figur sebagai yang punya hajatan atau yang punya keinginan untuk bagaimana bisa meraup banyak kekuatan. Ini juga bagian daripada konsolidasi yang selalu turun-temurun dilakukan oleh KPUD Maluku Tenggara. Memberikan sosialisasi politik yang baik terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak terjebak dalam isu-isu yang seperti tadi itu. Ya benar-benar fokus ke figurnya bahwa dia adalah figur terbaik, entah dia dari golongan mana begitu. Ya ini kan yang sudah barang tentu orang yang terlibat dalam tim ini tentu menjadikan ini sebagai sebuah kekuatan, entah tim A atau tim misalkan Pak Uta, Pak Angki dan Pak Haji. Ini menjadikan ini sebagai sebuah kekuatan. Tetapi yang menjadi sorotan adalah KPU sebagai lembaga independen harus menyampaikan atau mensosialisasikan ini ke masyarakat sehingga masyarakat juga tidak terjebak dalam kondisi yang sebenarnya mereka harus terjebak. Maksudnya adalah menyampaikan bahwa ketong berdemokrasi ini memilih pemimpin yang betul-betul melihat seluk-beluk daripada Kabupaten Maluku Tenggara, bukan soal golongan ini atau golongan ini. Ini yang kemudian ketong lihat dari waktu ke waktu soal kontestasi politik atau pilkada di Maluku Tenggara, ini kemudian tidak dilakukan hal itu dengan baik sehingga wajar lah seperti itu. Oke, jadi ketong agak mundur sedikit tuh. Saya tertarik dengan Pak Uta. Sebenarnya waktu itu saya lihat Pak Uta itu termasuk yang punya peluang untuk bisa menang gitu ya. Karena dia mewakili tadi masalah golongan dan tentu beliau punya pengalaman lain. Tapi waktu itu saya juga agak pesimis setelah lihat wakilnya. Ya. Wakilnya itu ya mungkin beliau 2 kali periode jadi anggota DPR dan mewakili juga satu komunitas besar, taruhlah Yamanten begitu ya, dan harusnya itu dapat dukungan. Jadi memang secara kesimpulan terhadap hasil kemarin itu, sebelum daripada hasil kemarin itu, Pak Uta juga sudah sangat optimis bahwa beliau yang kemudian nanti memenangkan kontestasi itu. Ya. Dengan mungkin sudah sedikit mempelajari soal Pak Haji punya pergerakan dan lain sebagainya. Ya beliau merasa bahwa semua sudah bisa dikendalikan dan itu dianggap selesai lah. Jadi dia tidak mengira bahwa Pak Haji juga memiliki mungkin punya strategi yang berbeda. Sehingga pada akhir proses tersebut beliau kan merasa bahwa apa yang beliau inginkan ini kan tidak terakomodir dengan hasil yang dicapai. Jadi memang kemarin itu Paman almarhum Paman Matdoan itu alternatif, kalau bagi saya itu alternatif terburuk lah. Alternatif terburuk. Karena itu juga mungkin kalau mungkin ada dorongan daripada yang lain sehingga
mau dan tidak mau Pak Uta harus ambil dia. Manin. Padahal ketemu mau lihat dari sisi kekuatan dan lain sebagainya, mohon maaf itu tidak terpenuhi. Tapi karena ada desakan atau seperti apa, terus ditambah dengan optimisme daripada internal tim, sehingga harus mengambil orang yang ini supaya mungkin bisa dikendalikan atau seperti apa. Gitu. Oh, jadi dia sudah berpikir ke tingkat nanti kalau misalnya jadi ini bisa diatur lah gitu, tidak banyak menuntut. Waktu itu kalau tidak salah ada incaran juga ke Pak Andre. Berdasarkan berita pernah dulu dengan ketua PKS Malra, mohon maaf saya sebut namanya, Pak Isnaindra Brusun, dulu diskusi soal pilkada kemarin 2004, lalu beliau pernah menyinggung soal itu. Jadi waktu itu rencananya itu Pak Uta menggandangkan ini Pak Amir Umrah. Nah, padahal kuat itu. Cuma ada kendala lain yang mungkin menurut dugaan beta sementara itu mungkin ya ketika mereka berdua bersanding lalu kemudian diakomodir mungkin Pak Uta mungkin tidak bisa untuk mengendalikan. Tidak bisa mengendalikan lah Pak Amir, sehingga beliau mengambil langkah yang menurut tim dan lain sebagainya ini Pak Manla yang paling terbaik. Padahal kalau menurut saya tuh itu salah memilih wakil. Mungkin Pak Uta berpikir setelah jadi di proses nanti beliau sudah terpilih, dia bisa mengatur segala hal dengan memilih figur-figur seperti ini yang bisa dikendalikan. Tapi dia tidak jauh berpikir kayak bagaimana prosesnya dulu. Supaya bisa menang. Andaikan dia berpilih betul-betul mau memenangkan, harusnya waktu itu dia ambil Pak Amir. Karena komunitasnya cukup kuat, dia politisi cukup berpengalaman 2 periode di kabupaten, terus ke provinsi, dan dia tuh orang paling dari kalangan Muslim itu pasti dukungannya besar. Jadi memang kemarin hitungan terakhir ketika Pak Uta ini disandingkan dengan Pak Amir, maka gol selesai Pilkada Malra. Cuma itulah mungkin ada atau mungkin terlalu banyak masukan dari Pak Andre. ambil saja yang ini. Indikator lain yang memang sangat bagi beta sangat mengiut adalah dorongan daripada keluarga atau yang lain-lain yang punya hubungan dekat dengan Pak Uta, sehingga harus mengakomodirlah Pak Man Matluan ini. Padahal dari dari semua sisi lah, artinya bukan ketong memandang orang sebelah mata, tapi ketong cukup di Maluku Tenggara lama, jadi ketong bisa tahu kondisi geopolitik di Maluku Tenggara, khususnya di wilayah keluarga kebesar gitu. Soal ini. Soalnya DPT khususnya di wilayah kebesar sana itu dari 5 kecamatan ini tuh yang paling minim itu 2.000 lebih itu, sekarang baru 2.000 lebih, 2018 itu kurang lebih 1.000 lebih. 1.800 kalau tidak salah. Itu DPT yang paling kecil di Kebesar itu adalah Kebesar Selatan Barat dari 5 kecamatan di Kebesar. Oh gitu. Jadi dari sisi politiknya itu ketong tidak sedikit pun menguntungkan. Ya, dari sisi mungkin sisi golongan agak sedikit ini, tapi dari sisi lain suara tidak menguntungkan. Politik ini kan dihitung dari semua sisi. Baru diakumulasikan lalu disimpulkan. Tapi kalau misalkan hitung dari sisi sekedar ini saja itu berarti mungkin salah pilih wakil, salah pilih atau bagaimana. Tapi waktu itu memang saya lihat karena dia di debat juga Pak Uta itu paling bagus. Iya, Pak Uta bagus. Bagus waktu itu. Pak Uta dari sisi kematangan retorika vokalnya itu luar biasa Pak Uta. Jadi Pak Uta memang seorang sudah lama di DPR, jadi legislatif, jadi beliau mampu menguasai hal-hal yang memang tak terduga lah seperti itu, sehingga wajarlah ketika dalam penyampaian visi misi dan lain sebagainya atau debat itu beliau itu matang bagus sih sebenarnya. Nah, kalau Pak Haji ini gimana sebenarnya, adakah masyarakat menyampaikan tentang Pak Haji ini bahwa memang mereka menginginkan beliau untuk memimpin Maluku Tenggara? Kayak kalau dari Pak Haji sendiri kan sudah masuk berapa 3-4 kali atau banyak berapa sampai akhirnya terpilih. Jadi Pak Haji ini memang dari sisi keinginan masyarakat itu sebagian besar yang memang menginginkan beliau untuk terpilih menjadi Bupati Maluku Tenggara 2018 terbukti mereka lakukan hal itu. Memang sudah Pak Haji juga kan
sudah berapa kali terlibat dan dianggap gagal. Nah, gagalnya ini Pak Haji juga sudah mengevaluasi terhadap kegagalan yang bersangkutan. Mungkin dari sisi penyelenggara yang kemarin ditemukan, sehingga dia memang pada saat beta penyelenggara kan beta tahu. Dari berbagai macam pengalaman inilah yang kemudian memunculkan satu pikiran yang beta anggap kreatif dan cukup membantu Pak Haji kemarin itu soal beta. Terlepas daripada hal-hal lain. Lalu kemarin juga waktu beta ikuti sekali, waktu kebetulan penyelenggara beta ikuti sekali, waktu pleno-pleno DPT, mulai dari DPT habis sampai ke DPT itu, Pak Haji dengan kekuatan timnya itu mengawal, selalu mengawal. Lalu ada nama-nama ganda yang kurang lebih hampir ribuan itu kemudian disortir semua itu. Terus beta juga termasuk penyelenggara. Bayangkan saja waktu itu beta dengan salah satu penyelenggara tingkat kecamatan di Besar, ketua hari ini dia sebagai ketua Bapilu PKS Hamzah Samalo. Jadi waktu itu beta dengan dia kan ada sistem ada di KPU itu namanya sistem untuk sortir itu DPT itu banyak ribuan double itu. Jadi orang meninggal juga kan semua ada. Jadi dari tidak domisili di situ juga. Iya, luar biasa. Jadi Pak Haji, makanya saya bilang terlepas daripada strategi yang lain. Itu dibersihkan. Strategi yang lain yang mungkin dibuat oleh Pak Haji untuk bagaimana mencapai kemenangannya, dia juga strategi ini efektif. Jadi kemarin itu nama-nama ganda dari data pemilih itu cukup luar biasa banyak begitu. Jadi disortir semua itu, dihilangkan semua itu nama-nama ganda. Jadi mungkin berawal dari pengalaman yang jadi itu memang tugasnya penyelenggara untuk membersihkan. Berawal dari berapa kali beliau mencalonkan diri lalu kemudian gagal, dan mungkin faktor-faktor lain terlepas daripada kelemahan beliau yang lain. Mungkin kelemahan ini juga yang menjadi satu indikator kuat gagal. Untuk bagaimana beliau itu gagal, sehingga beliau memang sangat serius untuk menangani semua ini. Itu beliau tuh berapa kali? Empat kali. Jadi itu selama misalnya ente pernah ketemu, pernah bilang ke saya kenapa termotivasi untuk maju terus? Saya pernah ketemu beliau sampai 2018, ketemu satu kali cuma di Ambon untuk persoalan minta bantu untuk sama-sama proses pilih kemarin. Berarti ya kita itu misteri untuk kita, karena kita tidak tahu alasannya beliau sampai 4 kali maju. Karena orang itu kalau mental biasa itu sekali terus 2 kali itu berhenti karena tahu diri sudah tidak bisa tuh, apalagi secara finansial tidak mendukung. Tapi beliau itu konsisten dan sampai akhirnya beliau jadi, dan saat ini sudah 2 periode. Kalau yang ente lihat ya, ente pernah jalan di seluruh daratan kan, kecil ke besar, untuk melihat antusias di sana untuk dukungan ke beliau. Itu apa yang paling masyarakat harapkan dari supaya kalau beliau itu jadi? Masyarakat secara kesimpulannya kan kita bilang bahwa dari beliau punya proses ini kan sudah menunjukkan sesuatu yang memang benar-benar beliau ketika terpilih itu dilakukan. Sehingga masyarakat dalam benak atau pikiran mereka bahwa ketulusan Haji Tahir itu, secara kesimpulan mereka sudah menyimpulkan bahwa ketulusan Haji Tahir itu kelak ketika beliau terpilih itu pasti mengakomodir apa yang menjadi keinginan mereka. Dan terbukti tahun 2018 kemarin beliau terpilih itu banyak hal yang dilakukan sehingga masyarakat itu merasakan itu, apalagi khususnya di wilayah Kebesar begitu. Jadi tidak rutin saja, monoton saja menjabat lalu mengikuti hal yang sudah ada sebelumnya, melanjutkan atau apa, tapi mungkin beliau melakukan sesuatu yang baru itu. Ya pasti. Jadi 2014 kemarin itu kekuatan Haji itu terlepas daripada tim yang mungkin tangguh. Terus dari satu sisi juga mungkin memang betul bahwa tadi saya sampaikan soal identitas atau golongan-golongan ini. Golongan ini kan ya mungkin secara mayoritas itu Katolik, tetapi akumulasi antara Protestan dan Islam ini juga mempengaruhi cukup besar. Waktu itu memang Protestan dengan bersatu dalam konteks politik. Memenangkan ini. Konteks politik untuk memenangkan event atau pilkada ini saja. Tapi untuk persoalan lain kan itu kan tidak. Jadi kekuatan itu kalau misalkan disandingkan ya kurang lebih hampir
60% lebih, maksudnya 70% lah. Iya. Ya, memang. Jadi kalau akhirnya Pak Haji terpilih. Pak Haji terpilih. Tapi memang di sisi lain karena beliau dengan Pak Berruat ini sudah merepresentasi jumlah yang banyak, sedangkan di sisi lain Pak Uta yang sebenarnya punya keunggulan dan peluang, beliau tuh pecah karena ini calon yang ketiga, yang juga ada satu golongan ya. Satu golongan. Kalau Pak Berruat sendiri, beliau cukup ini. Kalau Pak Berruat, beliau orang paling suka ingin beliau memang menjadi bagian dari kepemimpinan Maluku Tenggara saat itu. Iya, beliau memang punya ketokohan GPM. GPM, sehingga terlepas daripada itu beliau dari sisi birokrasinya itu matang. Iya. Matang, baru pernah dua periode menjadi Sekda Maluku Tenggara dan 3 periode terakhir mencalonkan diri sebagai wakil bupati Maluku Tenggara, itu terpilih, dan beliau juga punya banyak jasa untuk khususnya kalangan birokrasi. Sehingga itu kemudian menjadi sebuah catatan penting yang tidak dilupakan oleh ASN-ASN yang mungkin beliau membantu. Terlepas daripada itu, khususnya di kalangan Protestan itu beliau memang tokoh lah, tokoh yang memang sangat sekali dijunjung tinggi oleh khususnya kalangan Protestan gitu. Waktu itu kader GPM yang iya, waktu itu selisih suara berapa banyak? 5.000 lebih antara Pak Haji dengan Pak Haji dan Pak Uta. Jadi waktu itu yang ketiga ini, calon yang lain ini jauh. Yang ketiga periode yang dia, jadi waktu itu Pak Angki itu kurang lebih 12.000. Pak Uta 18.000 lebih, dan Pak Haji 25.000 lebih. 23.000 lebih. Jadi selisihnya itu 5.000 tuh, 5.000 lebih itu. 5.000 lebih. Jadi Pak Haji waktu itu menang di atas 43%. Kalau dibawa ke presentasi. Suara terbanyak di mana, Pak Haji? Pak Haji rata-rata menang di TPS di mana? Di keseluruhan, kalau TPS itu sing terlalu spesifik atau wilayah harus dibedakan. Kalau wilayah kecamatan itu besar secara keseluruhan menang. Terus ke kecil timur selatan, Hoat Sorbai, ke kecil barat. Jadi Pak Haji menang di kurang lebih 9 kecamatan. 9 kecamatan. Dari berapa kecamatan? 9 kecamatan dari 11 kecamatan. Wah, gitu. Banyak. Kalau dari dulu kecamatan yang kalah tuh kecamatan apa? Jadi kecamatan yang kalah tuh ke kecil timur, terus Manyeu. 2 kecamatan ini saja yang Pak Haji kalah. Semua kecamatan Pak Haji menang. 9 kecamatan yang Pak Haji menang. Nah, di periode 2018 berapa? 2018-23. Itu Pak Haji bikin apa sih untuk perubahan secara fisik ya tentang pembangunan di sana? Jadi setelah selesai daripada beta penyelenggara, beta juga cukup aktif dalam mengawal proses kepemimpinan beliau, kurang lebih mulai dari 2015 sampai akhir 2023, dan hari ini terpilih kembali sebagai Bupati Maluku Tenggara. Jadi banyak hal positif yang dirasakan oleh masyarakat Maluku Tenggara, paling khusus itu masyarakat Kebesar. Masyarakat Kebesar, sehingga tidak heran ketika hari ini beliau mencalonkan diri lagi, ya beliau terpilih lagi karena itu. Apa saja beliau bikin di sana di Kebesar? Jadi di Kebesar itu seperti halnya lampu dulu di Kebesar ya, lampu listrik. Di Kebesar dulu itu batas menyala itu mulai dari malam itu sampai dengan jam paling lambat itu jam 12 siang. Itu semua Kebesar atau hanya sebagian kampung? Semua besar. Tapi listrik sudah terhubung dari Elat sampai ke atas semua atau gimana? Semua. Di sana di Kebesar secara keseluruhan desa itu kan 113. Yang hari ini belum tersentuh atau belum terakomodir. Sebenarnya bisa, cuma karena kondisi medan yang memang harus dibuat dengan baik sehingga itu jangkauan tiang listrik itu yang masuk. Belum sampai. 5 kampung. 5 kampung yang hari ini mungkin di Kebesar sana itu sampai sekarang. Tapi memang sudah diupayakan untuk ketika jalan masuk maka langsung dibuat tiang listrik berdasarkan yang disampaikan yang ketong sempat jalan juga belum masuk. Jalan ini maksudnya jalan Sertu sudah. Kalau di Kebesar itu jalan lingkar Sertu sudah.
belum secara keseluruhan. Tapi khususnya wilayah utara timur itu sudah hampir kurang lebih 75%. Kalau di Kebesar ini diklasifikasikan per kecamatan. Jadi Kebesar Selatan Barat memang belum tersentuh untuk jalan. Tapi kalau Kebesar Selatan 100% tersentuh. Mungkin dari jalur Sater ke Kilwat yang belum di situ. Tapi kalau mulai dari Sater lari ke semua Kebesar Selatan Barat itu selesai 100%. Kalau Kebesar Tengah itu ya 100% lah. Kebesar Tengah, Kebesarnya besar toh. Itu 100% lingkar semua. Listrik gimana listrik? Kalau listrik itu cuma tadi 5 kampung sih belum tersentuh. Tapi kampung itu memang sebenarnya kalau mau dilihat itu bisa. Tapi rute atau jalan ke kampung itu yang memang itu di sana disebutkan itu yang belum ini, sehingga masih dipikirkan seperti apa dari PLN untuk bagaimana caranya bisa masuk situ. Jadi berarti pembangunan intinya Kebesar itu untuk jalan dengan listrik ini memang 100% belum terpenuhi ya. Dan untuk satu pulau itu keseluruhan belum. Keseluruhan itu belum. Mungkin periode terakhir ini yang sudah dijanjikan oleh Pak Haji, dan sudah beberapa hari kemarin kan sempat lihat bahwa Pak Haji sudah antar dari balai jalan untuk dari kementerian untuk mengecek untuk melakukan tindak lanjut soal jalan yang ada di wilayah Kebesar. Tapi kita yakin sungguh karena Pak Haji berjalan dengan Tua dari 2018, setelah Tua terpilih sampai 2023, Tua 2024 dan Tua terpilih ulang lagi itu. Pak Haji punya ketulusan visi punya menyelesaikan itu. Komitmen beliau terhadap bagaimana menyelesaikan proses jalan dan lain sebagainya di wilayah keseluruhan, bukan hanya ansi Kebesar tapi keseluruhan Maluku Tenggara itu beta yakin sungguh pasti itu karena gitu. Lepas dari proses politik ya, siapa yang jadi pemimpin, tapi yang paling penting itu tugas itu memang harus tuntas. Misalnya dulu Pak Andre sudah bikin tapi tidak tuntas. Nah, Pak Haji mulai progres lagi berapa persen. Nah, harusnya beliau ini harus bisa selesaikan supaya jangan jadi beban lagi di kepemimpinan berikut memikirkan hal lain. Kalau kita lihat dari periode ini, setelah beliau terpilih nih, kemarin ini kan hampir ketong bisa ini ya, tapi hampir 90% wilayah Kebesar itu secara keseluruhan itu dilihat dan diperhatikan dengan baik itu. Pak Haji itu bukan soal saja beliau, tapi soal-soal lain juga beliau perhatikan. Kalau dampak sosial banjir di Kebesar, terus hal-hal lain lah, konflik sosial itu responnya paling cepat, sehingga masyarakat di sana itu menginginkan sosok beliau itu sebagai, jadi tidak heran lah ketika beliau hari ini terpilih kembali, itu bukan karena soal apa, tapi beliau punya. Kalau telekomunikasi gimana? Telekomunikasi itu di Kebesar itu bukan hampir semua, minus di Kebesar Utara Barat itu ada sebagian kecil yang belum tersentuh. Tapi memang di Utara Barat bagian mana? Yang di belakang gunung? Bukan, di belakang gunung, di utara timur semua, secara keseluruhan semua sudah tersentuh. Maksudnya yang di belakang gunung Kebesar bukan itu sudah? Yang menghadap di Ohitil ini, menghadap dari sini kita menganggap ini memang ada, jaringan ada tapi hilang-hilang. Jadi kemarin mungkin sudah disampaikan, lalu ada perencanaan yang memang sudah lakukan tindak lanjut, sehingga mungkin sudah terrealisasi untuk 100% wilayah Kebesar keseluruhan. Tapi kalau kecil itu 100%. Dulu di Tanimbarkei, Urpulau, itu jangankan Telkomsel, itu lampu, tapi hari ini kan tersentuh semua. Nah, itu Kebesar. Jadi berarti ada PR lah di Kebesar sana, bahwa jalan lingkar belum selesai. Terus listrik juga belum selesai, kemudian ada juga ternyata jaringan telekomunikasi juga belum selesai. Padahal itu penting ya untuk bisa dituntaskan karena berkaitan dengan hajat orang banyak. Ya, tidak apa-apa, ini kan masih ada berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. Oke. Balik kalau kayak kecil gimana? Itu semua sudah? Kecil, jalan, listrik, telekomunikasi? Kecil itu secara keseluruhan semua 100%. Jalan, listrik, semua telkom, semua ini 100%. Nah, cuma mungkin hal-hal lain yang disentuh adalah proses program pemberdayaan supaya meningkatkan ekonomi masyarakat di kalangan bawah ini perlu harus diperhatikan, sehingga semua hal itu bisa berjalan lah, kira-kira seperti itu. Jadi
Terus tempat-tempat ibadah, meskipun tempat-tempat ibadah kemarin Pak Haji juga cukup luar biasa. Selama periode ke periode, sentuhan tempat ibadah yang sangat dianggap signifikan, bukan cuma ansi golongan Islam, tapi semua golongan itu memang diperhatikan dengan baik, bahkan miliaran dari dana hibah kemarin untuk tempat ibadah itu miliaran itu, semua tempat ibadah hampir ada sebagian memang dilihat dari struktur pembangunan yang mau dibuat. Kalau misalkan dia tidak membutuhkan biaya yang banyak mungkin, tapi ratusan juta. Untuk yang lain-lain itu semua miliaran. Oke, ini jadi kita kembali ke pembicaraan mengenai pemilu kada 2018. Setelah Pak Haji terpilih, itu ya ini ya isu di masyarakat. Ternyata ada kerenggangan hubungan begitu antara Pak Haji dengan Pak Beruat. Memang itu pernah terjadi. Jadi itu kan masalah internal lah. Kalau beta seng terlalu harus masuk ke wilayah itu masalah internal Pak Haji dengan Pak Itus. Tapi beta lebih cenderung melihat soal bagaimana asas manfaat terhadap beliau terpilih ke masyarakat Maluku Tenggara. Mungkin alasannya apa Beruat di periode berikutnya sudah ikut calon? Tidak juga. Kalau alasan untuk seperti itu, ya kalau misalkan Pak Beruat menganggap bahwa beliau masih punya kekuatan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati Maluku Tenggara, itu kan fair-fair saja, kembali ke yang bersangkutan. Tapi kalau beta lihat Pak Haji lebih mempertimbangkan atau lebih fokus bagaimana harus melihat masyarakat Maluku Tenggara itu sejahtera. Sehingga mungkin langkah yang beliau ambil itu ya bisa jadi kita manusia, jadi pasti ada punya kehilafan lah dalam konteks tertentu. Sehingga mungkin Pak Haji mengambil langkah itu sehingga Pak Itus mungkin merasa tidak nyaman, mohon maaf, itu juga mungkin seperti itu. Sekarang di mana Pak Itus? Pak Itus ada di Malra. Oh, beliau ada di Malra. Ya, tapi menikmati suasana masa-masa pensiun lah. Iya. Masa pensiun. Tapi kita lihat hubungan ya kalau Pak Itus tapi anaknya itu Pak Kristo Beruat itu hubungan komunikatif antara beliau dengan Pak Haji juga cukup saat ini baik. Masih sampai hari ini masih beta juga berapa kali sering ketemu dulu diskusi. Oke. Bersangkutan. Kalau Pak Uta nih setelah kalah di periode itu 18, sekarang beliau bersama Pak Haji di tim. Iya. Untuk yang periode ini. Periode ini, beliau memang ya itulah naluri politisi itu. Jadi dia cepat recover, dia move on, cepat dia tidak bisa harus pasif dalam kondisi yang seperti kemarin. Minimal harus ada langkah-langkah politik yang memang langkah politik yang dilakukan kemarin sangat luar biasa dan membawa dampak positif yang membuat sehingga mungkin salah satu daripada keterlibatan beliau sehingga hari ini juga Pak Haji terpilih untuk periode berikutnya begitu. Jadi memang Pak Uta dari sisi itulah kemampuan politiknya itu luar biasa. Jadi memang dari luar biasanya itu sehingga dampak atau yang terlihat kemarin itu lebih signifikan ya beliau bergabung dengan Pak Haji. Beliau gabung dengan Pak Haji itu kemarin itu ya luar biasa lah signifikan. Sebenarnya alasan beliau gabung itu apa ya? Kalau beta karena itu kan kelihatannya di waktu-waktu akhir. Iya, kalau beta beliau ya itu tadi kita sampaikan bahwa mungkin beliau naluri politik. Jadi mungkin awalnya netral terus lihat-lihat, kayaknya yang lain ini tidak punya prospek, ini aja hanya Pak Haji. Bisa jadi beta punya dugaan begini, ketika kalau misalkan beta berdugaan ke Pak Uta begini. Ada beberapa kompetitor yang kemarin mencalonkan diri terlepas daripada Pak Haji, Pak Ulukianan ini yang kemarin hampir sedikit lagi menang itu. Pak Ulukianan ini kan mohon maaf Katolik, lalu kemudian Pak Uta juga Katolik. Tentu kalau misalkan Pak Uta kemarin mengambil langkah dari analisa beta, kalau misalkan Pak Ulukianan terakomodir, nah periode berikut bisa jadi Pak Uta ini kan politik yang punya keinginan juga ingin ya mungkin kemarin dia gagal tapi ke depan dia harus bisa punya kesempatan untuk bagaimana mencoba untuk kemudian terpilih. Jadi ketika Pak Uta menentukan pilihannya lari ke Pak Ulukianan, maka periode berikut dia menutup jalan sendiri. Periode berikut pasti beliau sulit untuk bagaimana bisa menjadikan dia sebagai Bupati Maluku Tenggara. Tapi kalau misalkan ke Pak Haji ya siapa tahu bisa jadi. Karena Pak Haji periode kedua kan. Iya, jadi ke depan
Nah, politik ini kan sudah barang tentu incumbent itu perlu untuk diperhitungkan, sehingga ya pertimbangan-pertimbangan atau akumulasi daripada semua itu, sehingga Pak Uta menentukan langkah untuk bagaimana bergabung dengan Pak Haji, sehingga ruang ke depan itu bisa terbuka untuk beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Tenggara. Oke, ini kita cukup dulu di sini. Nanti di berikutnya kita bahas lagi untuk periode yang sekarang Pak Haji memimpin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.